Apa mimpi buruk terbesar bagi seorang CIO atau direktur IT di era digital seperti sekarang ini? Apakah server yang down? Atau aplikasi yang buggy? Ternyata bukan. Itu semua adalah masalah operasional yang bisa diperbaiki dalam hitungan jam saja. Mimpi buruk sebenarnya adalah ketidaktahuan. Tidak tahu bahwa ada celah keamanan yang menganga selama berbulan-bulan, tidak tahu bahwa ada data pelanggan yang bocor karena vendor pihak ketiga tidak patuh, tidak tahu bahwa investasi teknologi miliaran rupiah yang ternyata tidak selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Disinilah peran vital dari audit sistem informasi. Tapi, banyak yang salah kaprah. Banyak yang mengira audit sistem informasi itu hanya pekerjaan teknis orang IT yang hanya mencari-cari kesalahan aja. Hari ini, kita akan mengubah perspektif itu. Kita akan membedah audit sistem informasi bukan dari kacamata teknis, tapi dari kacamata eksekutif. Bagaimana disiplin ilmu ini menjadi benteng terakhir pertahanan perusahaan dan akselerator karir Anda. Mari kita jujur. 10 tahun yang lalu, audit IT mungkin hanya dianggap sebagai kewajiban checklist setahun sekali saja. Selesai audit, laporannya masuk laci, dan semuanya bekerja seperti biasa. Tapi hari ini, itu adalah cara lama, itu adalah resep bencana. Kita hidup di era di mana digital trust adalah mata uang paling berharga. Satu insiden kebocoran data, seperti yang sering kali kita lihat di berita, bisa menghancurkan reputasi yang sudah dibangun puluhan tahun. Peran auditor sistem informasi modern telah bergeser secara dramatis. Kita tidak lagi hanya bertanya, apakah sistem ini berjalan? Enggak seperti itu. Auditor kelas eksekutif bertanya, apakah sistem ini aman? Apakah sistem ini patuh terhadap regulasi seperti UU PDP atau GDPR? Dan yang terpenting adalah, apakah tata kelola atau governance teknologi ini mendukung strategi bisnis jangka panjang? Ini bukan lagi tentang memperbaiki komputer. Ini tentang menjamin kelangsungan bisnis. Jika Anda seorang manajer IT yang ingin naik ke level C, atau seorang profesional yang ingin masuk ke dunia ini, Anda harus paham. Keahlian teknis saja sekarang sudah tidak cukup. Anda butuh pemahaman strategis tentang resiko. Lalu, apa yang membedakan auditor pemula dengan auditor tingkat eksekutif? Jawabannya ada pada mindset atau pola pikir. Auditor pemula cenderung menggunakan pendekatan checklist. Mereka punya daftar standar yang mungkin berasal dari buku teks, dan mereka memeriksa satu persatu apakah perusahaan mematuhinya. Jika tidak, itu menjadi temuan. Sudah, titik. Selesai di situ aja. Sedangkan auditor eksekutif, mereka menggunakan apa yang kita sebut risk-based approach atau pendekatan berbasis resiko. Mereka nggak punya banyak waktu untuk memeriksa setiap baris kode atau setiap konfigurasi server di perusahaan raksasa. Itu sama sekali nggak efisien. Seorang eksekutif auditor memulai dengan melihat bisnisnya terlebih dahulu. Mereka duduk bersama direksi dan bertanya, apa proses bisnis yang paling kritis di perusahaan ini yang jika berhenti selama 4 jam saja, kita akan rugi miliaran. Mungkin itu sistem pembayarannya, mungkin itu sistem supply chain-nya, atau sistem manajemennya. Nah, setelah tahu mana yang kritis, baru mereka fokus mengaudit sistem IT yang mendukung proses tersebut. Mereka menggunakan framework standar global seperti COBIT, ISO 27721, atau NIST, bukan sebagai kitab suci yang kaku, tapi sebagai alat bantu untuk menavigasi resiko di area kritis tadi. Jadi, mereka tidak melaporkan 100 masalah kecil. Mereka melaporkan 5 risiko besar yang benar-benar mengancam nyawa perusahaan. Dan itulah nilai strategis. Saya akan bagikan satu rahasia. Banyak auditor sistem informasi yang brilian secara teknis. Mereka paham luar dalam soal firewall dan enkripsi. Tapi karir mereka mentok. Kenapa? Karena mereka gagal dalam satu hal krusial, komunikasi eksekutif. Bayangkan, Anda menemukan celah keamanan kritis. Lalu Anda masuk ke ruang rapat direksi. Anda berkata, Pak,
kita punya masalah di port 443 karena patching SSL di server Apache kita versinya outdated sehingga rentan terhadap serangan man in the middle. Saya jamin 30 detik mata para direktur itu kosong. Bukan karena mereka kaget, tapi karena mereka tidak paham. Dan yang lebih buruk lagi, mereka tidak peduli dengan detail teknisnya. Sebagai auditor eksekutif, Anda harus tahu cara menerjemahkan temuan teknis menjadi bahasa bisnis. Lalu bagaimana jika kalimat tadi Anda ubah menjadi, Bapak Ibu sekalian, kami menemukan resiko tinggi pada sistem transaksi pelanggan. Jika tidak ditangani dalam 48 jam, ada potensi data transaksi disadap yang bisa mengakibatkan kerugian finansial sebesar 2 miliar rupiah dan tuntutan hukum. Lihat bedanya, komunikasi pertama berbicara tentang masalah IT. Sedangkan komunikasi kedua berbicara tentang risiko bisnis. Direksi hanya peduli pada 3 hal. Berapa potensi kerugiannya, apa dampaknya terhadap reputasi, dan berapa biaya untuk memitigasinya. Jika Anda bisa menguasai seni menerjemahkan risiko IT menjadi bahasa bisnis ini, nilai Anda sebagai profesional akan meroket. Dunia membutuhkan lebih banyak auditor sistem informasi yang strategis, bukan hanya sekedar teknis. Perusahaan membutuhkan profesional yang bisa memberikan assurance atau kepastian di tengah ketidakpastian digital seperti sekarang ini. Ini adalah jalur karir yang menantang, tapi juga sangat memuaskan dan peluangnya sangat besar. Jika apa yang saya sampaikan hari ini beresonansi dengan Anda, dan Anda merasa sudah saatnya meningkatkan kompetensi dari sekedar operasional menjadi strategis, maka Anda perlu panduan yang tepat. Jangan biarkan ketidaktahuan menjadi mimpi buruk untuk karir atau perusahaan Anda. Mulailah berinvestasi pada pemahaman audit tingkat lanjut. Saya Anggi Irfansyah, terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.